memboikot kelas dalam waktu tidak terbatas. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dimanapun kalian berada. Di video hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di tahun 2019 lalu, yaitu tentang kematian seorang remaja yang kasusnya sampai menjadi besar dan menjadi perbincangan di semua bagian negara Hong Kong. Remaja ini bernama Chan Yinglang dan merupakan seseorang yang sangat aktif dan vokal dalam memberikan kritik untuk pemerintahan Hong Kong. Bahkan dia juga ikut serta dalam unjuk rasa yang terjadi di tahun 2019 lalu di negara Hong Kong. Nah, sebelum kita memulai ceritanya, aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya, plus nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Yuk, kita mulai. Chan Yinglang atau Christine Chan merupakan seorang remaja berusia 15 tahun asal Hong Kong. Latar belakang keluarganya, kedua orang tuanya telah bercerai dan dia juga merupakan seseorang yang broken home. Karena situasi inilah, dia juga pernah berusaha untuk melarikan diri dari rumahnya. Chan ini sendiri seperti remaja pada umumnya juga memiliki pacar, tetapi pacarnya ini sendiri sedang ditahan di dalam penjara. Meskipun latar belakang Chan yang cukup lumayan rumit, ternyata Chan ini merupakan salah satu siswa berprestasi. Dia pernah memenangkan berbagai macam penghargaan dalam kompetisi renang antar sekolah dan juga beberapa lomba-lomba lainnya yang terkait dengan renang. Dia juga tercatat pernah menerima pelatihan menyelam reguler dan pernah menjadi anggota tim menyelam. Setelah lulus sekolah, dia bergabung di kursus Yacht College yang tergabung dalam Dewan Pelatihan Kejuruan atau kalau di Hong Kong disebut VTC, dan di waktu senggangnya dia juga mengambil part-time di beberapa restoran. Kronologi kejadiannya dimulai di tanggal 19 September 2019 ketika Chan berpisah dengan teman-temannya di May Fo Station. Saat itu dia mengirimkan pesan ke teman-temannya bahwa dia akan segera pulang ke rumah orang tuanya. Nah, sejak saat itu teman-temannya tidak pernah mendapatkan kabar darinya. Kemudian di tanggal 21 September 2021 keluarga Chan menghubungi pihak berwajib dikarenakan Chan tidak bisa dihubungi dan menghilang dari rumah sejak 2 hari lalu. Penyelidikan pun dilakukan. Kemudian kepolisian bertanya kepada teman-teman Chan apakah pernah melihat Chan. Lalu salah seorang teman Chan yaitu Chiu Kwang Yi menyatakan bahwa sebelum Chan menghilang, Chan menunjukkan perilaku-perilaku aneh. Chiu menyatakan kalau hari itu Chan terlambat ke sekolah. Dia tiba di sekolah pada pukul 11 siang. Kemudian setelah tiba di sekolah, Chan lalu mengambil salah satu tas teman sekolahnya untuk dijadikan bantalan tidur. Dia mengatakan kalau dia sangat lelah dan sangat mengantuk. Tetapi selang 10 menit kemudian, guru mereka datang dan membangunkan Chan. Lalu kelas pun dimulai. Chiu juga mengatakan kalau Chan mengirimkan pesan WhatsApp alasan keterlambatannya di hari itu, yaitu berisikan, "Ini sangat menakutkan. Aku menghabiskan sepanjang malam dengan terjaga dan mengemasi barang-barang." Gila. Itu adalah pesan teks yang dikirimkan oleh Chan kepada Chiu. Setelah kelas berakhir di jam 1 siang, Chan langsung membersihkan loker sekolahnya selama kira-kira setengah jam. Kemudian dia berkata kepada Chiu bahwa dia akan kembali ke Sueng Koang O kampus malam itu juga, tetapi tidak memberikan apa alasannya. Kemudian Chan dan Chiu bersama-sama pergi ke stasiun MTR Tiu Kweng Le dan naik kereta api. Tetapi anehnya, Chan menolak untuk duduk dan malah duduk di lantai. Chiu juga memberikan kesaksian pada saat itu Chan tidak berganti kereta di stasiun Meifu seperti yang biasa dia lakukan dengan Chiu dan mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke rumah sore itu. Beberapa saat kemudian Chan mengirimkan pesan WhatsApp ke Chiu yang mengatakan kalau dia pergi ke stasiun Prince Edward dan tiba di sebuah perbelanjaan di Tsim Shan Tsui. Kemudian Chan mengirimkan pesan terakhir kepada Chiu sekitar pukul 5.18 sore yang berisikan, "Kalian jahat sekali." Tetapi Chiu mengatakan kalau dia tidak tahu apa maksud kata-kata Chan pada saat itu. Kakek Chan, Ho Yun Loi, mengatakan bahwa pada saat terakhir kali Chan menghilang, Chan semalaman sedang mengemasi kamarnya. Dan dia juga mengeluh kepada kakeknya bahwa dia mendengarkan suara-suara yang membuatnya sangat sulit untuk tidur. Kemudian MTR atau Mass Transit Railway Hong Kong menghubungi pihak keluarga Chan dan mengatakan bahwa petugas kebersihan stasiun telah menemukan sebuah
sebuah ponsel dan beberapa alat tulis yang diyakini sebagai milik Chan. Seluruh barang-barang itu tergeletak di tanah di dekat pintu keluar stasiun Tiukengle. Kemudian staf stasiun juga menjelaskan bahwa dia bisa menghubungi anggota keluarga pemilik ponsel karena dia melihat dari riwayat panggilan yang ada di ponsel. Kemudian pada tanggal 22 September 2019 jam 10 pagi, seorang pria bernama Lau Yikai dan putranya pergi memancing dengan perahu. Kemudian kira-kira pada pukul 11 siang, mereka melihat sebuah benda berbentuk seperti manusia mengapung dalam jarak 100 meter dari bibir pantai Devil Peaks. Lalu pria tersebut yang heran apa itu bendanya, apakah memang mungkin manusia, dia lalu segera menghubungi pihak berwajib. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan itu lalu segera mengerahkan perahu polisi untuk menyelidiki apa sebenarnya benda tersebut, dan dugaan pria yang menghubungi polisi tadi ternyata benar. Polisi menemukan mayat seorang wanita mengapung dalam keadaan telanjang bulat. Dalam identifikasi awalnya, pihak kepolisian melaporkan bahwa korban yang ditemukan pada saat itu adalah seorang wanita yang diduga berusia antara 25 sampai 30 tahun dan memiliki tinggi 1,5 meter dengan bertubuh sedang dan memiliki rambut pirang panjang. Kemudian setelah itu dilakukanlah otopsi terhadap mayat temuan itu, dan dari hasil otopsi ternyata tidak ditemukan laserasi atau memar di tubuhnya ataupun tanda-tanda kekerasan baik fisik maupun seksual. Kasus ini kemudian dianggap tidak mencurigakan meskipun pada awalnya pihak polisi sempat meminta surat perintah pengadilan pada tanggal 27 September dengan alasan bahwa kasus tersebut adalah pembunuhan. Tetapi kasus ini tiba-tiba berubah menjadi tidak mencurigakan. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019, pihak polisi mengkonfirmasi bahwa mayat yang mereka temukan pada waktu itu adalah milik Chan, seorang gadis berusia 15 tahun. Setelah berita itu dikonfirmasi, pihak keluarga lalu dihubungi dan mengkonfirmasi bahwa memang itu adalah tubuh Chan, dan tubuh Chan langsung dikremasi pada tanggal 10 Oktober 2019. Beberapa teman dan orang-orang terdekat Chan merasa bahwa kematian Chan ini sangat mencurigakan. Apalagi Chan sendiri dikenal sebagai seseorang yang vokal dalam mendukung dan ikut berpartisipasi dalam protes Hong Kong di tahun 2019 itu. Akhirnya muncullah teori-teori di media sosial yang menuduh bahwa polisi dan pejabat pemerintahan ingin menutup mulut Chan dengan cara menghabisinya. Teori ini lalu semakin ramai diperbincangkan di internet sehingga memicu para mahasiswa dari Youth College dan Hong Kong Design Institute atau HKDI kampus Tiukengle untuk berkumpul dan melakukan unjuk rasa menuntut pihak kampus untuk merilis rekaman CCTV yang diambil pada tanggal 19 September, di mana itu merupakan hari terakhir Chan terlihat sebelum dia menghilang dan ditemukan meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019, setelah aksi duduk yang dilakukan para mahasiswa, pihak manajemen kampus lalu setuju untuk merilis beberapa rekaman yang relevan dengan kasus Chan. Tetapi ternyata rekaman-rekaman yang dirilis itu hanya merupakan cuplikan-cuplikan saja yang membuat para mahasiswa ini tidak puas dan menuntut kembali kepada pihak kampus untuk merilis rekaman yang lengkap dan tidak diedit. Berbeda dengan sebelumnya, saat itu para mahasiswa memberikan tenggang waktu hanya 30 menit saja kepada pihak kampus, yang membuat pihak kampus kesusahan untuk menyediakan klip full dalam jangka waktu 30 menit itu. Dan ketika batas waktu berakhir, para siswa lalu mulai merusak gedung sekolah. Mereka juga merusak beberapa kamera pengintai dan menyalakan alarm kebakaran. Benar-benar menjadi situasinya sangat brutal. Kemudian VTC atau Vocational Training Council yang aku bilang di awal tadi kemudian langsung memberikan keputusan untuk meniadakan semua kelas di kampus Tiukengle mulai dari HKDI, Youth College dan beberapa institusi lainnya pada tanggal 15 sampai 17 Oktober 2019. Kemudian akhirnya VTC juga merilis beberapa klip CCTV tambahan setelah 200 orang mahasiswa di tengah peniadaan atau peliburan kelas itu mereka melakukan unjuk rasa di dalam kampus untuk mendukung seruan online yang isinya adalah memboikot kelas dalam waktu tidak terbatas jika mereka tidak merilis rekaman CCTV yang ada Chan pada saat
dia sebelum menghilang. Total pada saat itu terdapat 16 klip yang dirilis. Klip-klip itu menunjukkan Chan yang sedang berkeliaran di sekitar kampus selama lebih dari 1 jam. Setelah rekaman CCTV beredar ke publik, Ibu Chan lalu meminta masyarakat untuk mengakhiri spekulasi tentang kematian Chan dan dia meyakini bahwa putrinya tersebut memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya. Dia juga menambahkan dalam wawancaranya bahwa setelah melihat rekaman CCTV Chan, ia yakin bahwa putrinya tidak stabil secara emosional dan mungkin putrinya juga sedang menderita psikosis. Ibunya juga mengatakan bahwa Chan pernah bercerita kepadanya bahwa ia mendengarkan suara-suara aneh yang menyebabkan ia tidak bisa tidur. Sayangnya, itu tidak bisa menghentikan kemarahan publik. Situasi semakin tidak terkendali dan para siswa terus menuntut klip tambahan lainnya untuk dibagikan.